Lho Gus, kira-kira nanti pekerjaanku iki mboten rusak ketika hati terus fokus semuanya itu adalah Allah. Gak usah dipikir. Itu semuanya itu nanti Allah yang memproses panjenengan. Contoh dalam sholat mawon. Kalau hati itu dipenuhi sirul asrar, dzikir rasa, dzikir iman yang tidak mengucap ini, bila sautin wa kalamin wa lafdin, jasmani kita melakukan sholat. Awal proses itu jenengan pasti akan lalai, lupa hitungan rokaatnya sholat. Kadang rukunnya sholat lalai kita. Habis takbir kita baca Fatihah, setelah itu kita baca surah, setelah itu kita rukuk. Lah ngoten nggih? Mboten, langsung sujud. Kira-kira gak rusak rukun sholat secara syariat? Mungguh sampean tidak. Karena Anda dilalaikan Allah. Sebab jenengan hanya ingat pada Allah. Kadung ati iki nikmat muraqabah terhadap Allah, maka lalai kita pada selain Allah, termasuk hitungan tadi. Udah nggak apa-apa, jalankan aja terus, nanti Allah sendiri yang memproses jenengan iki. Kadung jenengan iki bersenggama ambek istri suami, lali ambek urusan liya. Lah ngoten nggih, karena nikmatnya bersenggama. Sama nikmatmu bertemu Allah di dalam muraqabah, apalagi di musyahadah, itu sudah nggak bisa jenengan bandingkan dengan kenikmatan duniawiyah. Akhirnya hatimu lalai dengan hitungan tapi pesanku ojo tadi imam, jangan jadi imam lebih-lebih di musola, nanti makmummu bingung ya dah. Nanti aja kalau sudah terlatih wasilun jenengan jadi imam nggak apa-apa ya. Hati akal Allah sempurnakan terhadap syariatnya, hati sempurna datang makrifatnya. Wah penak gini ki sing dimaksud surat Al-Baqarah 238. Jagalah sholat syariat, juga jagalah sholat hakikat. Jasadmu ya sholat, rohmu ya ikut sholat. Begitu. Jadi caranya jenengan setiap kali apapun kerjaan, apapun hati tetap mendawamkan terus ngejo itali Allah, yaitu berzikir sirul asrar. Merasakan, meyakini hati ini apa yang muncul dalam diri jenengan, pekerjaan apapun atau terhadap orang lain, tetap hati mengatakan Allah. Mantan nggih? Nggih, ada lagi. Barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tepanggus, saya Rahmat dari Kertajaya. Seperti yang sering jenengan aturkan bahwa betapa pentingnya sirul asrar. Yang kalau saya pahami dan saya rasakan, sirul asrar itu sepertinya ibadah pribadi kita kepada Allah. Yang mau saya tanyakan, bagaimana dengan ibadah-ibadah syariat seperti mendoakan orang tua, mendoakan anak, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad bin Abdillah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana melakukan amal ma'ruf nahi mungkar secara hakikat. Contoh kecil misalnya anak kita tidak sholat, ini bagaimana sikap kita secara hakikat. Karena seperti yang sering jenengan aturkan, baik buruk dari kita maupun dari luar itu adalah semua af'al Allah. Itu aja Gus yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Pak pentingnya mengapa kita lewat wasilun untuk mensinkronkan hukum syariat dengan hukum hakikat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, itu Rasulullah. Salatlah kalau dimaknani secara murad ya, munfarid. Salatlah kau seperti kau melihat bagaimana aku salat. Itu Rasulullah.
Kapan ketemu dengan Rasulullah? Berarti kita lewat tabi'ina sholihin sebagai penerus itu. Intinya kama sholaita ala sayyidina Ibrahim millata Ibrahimah Hanifah. Itulah sholat secara syariat disinkronkan dengan hakikat. Secara syariat usolli tetap usolli, aku sholat, tapi aku ini ditajalikan. Berarti akunya siapa? Allah ta? Bukan berarti Allah sholat, ngono enggak lo ya. Berarti sing duweni sholat itu adalah Allah. Sama bersolawat, berdoa, tetap wasilun itu jalankan. Terus bagaimana cara menjalankan? Sama. Sallu kama ra'aitumuni usolli, bertajalilah waktu jenengan itu melakukan syariat bersolawat, melakukan doa terhadap orang tua yang sudah meninggal, terhadap anak yang besok masa depannya itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Tetap waya berdoa, hati kita harus bertajalli. Artinya tidak boleh mengakui dalam hati jenengan itu kita yang berdoa. Nggak boleh. Nggak boleh kita ngakui di situ, nggak boleh. Aktivitas apa yang terjadi di dalam doa harus kita tetapkan semua itu datangnya dari Allah. Itu akan menjadi sifat jaiznya Allah, sifat wenangi Allah. Kalau jadi sifat wenangi Allah, in aroda syai'an ayyakula lahu kun. Siapa yang bisa menghalangi Allah? Nggak ada. Karena di mata Allah selain Allah itu la haula wala quwata. Yang mempunyai kabeh adalah illa billah. Di situ caranya. Tetap wasilun itu sesuai dengan syariat Kanjeng Nabi. Yang kedua terkait mensikapi masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Loh, bagi ahli syuhud ketika melihat kemungkaran itu mesti ngerujuk terhadap Allah. Ada perintahkah atau tidakkah untuk menghentikan? Itu pasti melihat dari hatinya itu ada perintah dari Allah untuk nahi mungkar apa enggak. Kalau ada, mesti dia akan mencegah kemungkaran secara syariat. Itu mesti merujuk, Pak. Beliau-beliau itu ketika irodah muncul, itu biasanya kan ditumpahi nafsu toh biasanya. Dia nggak ingin untuk ada kepentingan nafsu di situ. Makanya langsung merujuk pada Allah. Ada keinginan diperintahkan Allah untuk mencegah, pasti dia cegah. Kalau tidak ada perintah menyegah, dia hanya melihat saja. Artinya dia tidak akan bertindak manakala tidak ditindakkan Allah. Itulah beliau-beliau yang sudah ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah para kekasih-kekasih Allah, itu seperti itu. Jadi nahi mungkar di dalam syariat itu menunggu kode dari Allah hatinya, supaya bersih, tidak ada kepentingan nafsu. Sama dengan sekarang kan masa politik, gitu. Ada kepentingan nafsu enggak kau memberikan uang pada warga? Dikatakan kepentingan nafsu gini, Pak. Coblosen aku nyotakai duit. Ini kepentingan nafsu. Ada enggak? Beliau-beliau ahli syuhud yang sudah dekat pada Allah dan makrifat Allah, enggak mungkin ketika memberikan uang itu ingin dicoblos. Enggak mungkin. Ning pada umumnya, akan tetapi pada umumnya orang memberikan uang ya disuruh untuk enggak ngoten nggih? Makanya politik 2024 nggih.
Kalau kita mengikuti politiknya Rasulullah enak. Apa? Janganlah kau pilih orang yang minta kau pilih. Janganlah kau pilih orang yang minta kau pilihlah. Pilihlah orang yang tidak mau dipilih. Waktu para khalifah ketika saat Rasulullah wafat, royan mundur toh niku. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak mau dijadikan khalifah pengganti Rasulullah. Voting demi voting akhirnya jatuhnya lah Sayyidina Umar. Pilihlah orang yang tidak mau dipilih. Maksudnya itulah orang yang keinginannya tidak ditunggangi hawa nafsu. Contoh misalnya jenengan dikasih uang 100. Kalau sedekah jenengan pilih utawa enggak terserah jenengan. Boten sampean pilih kula nggih boten lara ati. Dene sampean coblos kula matur lah. Iku kalau pemahamannya pilihlah orang yang tidak mau dipilih di zaman sekarang. Karena zaman sekarang zaman semua ukurannya masyarakat itu karena niki rusaki wonten mriku fulus. Saya menjadi klibun apa? Klibun ya. Klebun. 2 periode ini wong kula niku asale niku masyarakat yang tidak punya. Kula niku wong melarat notok. Lho ngono kok Gusti Allah ndadekno kula nganti sekarang 2 periode niku kepala desa. Klibun. Iya. Apalagi periode kedua niki balas duit sak wenehi mboten wonten. Nek periode pertama memang ya kula kok saya tidak punya uang, cuman ada jamaah yang memberikan uang pada lainnya. Tapi ukurannya nggak sepiro. Jadi dibuat makan-makan dan lain sebagainya. Lah, periode kedua nggak ada apa-apa. Saya periode pertama itu nggak bisa bikin rumah. Saya menjadi kepala desa periode pertama 6 tahun belum bisa bikin rumah. Sungguh. Di rumah saya itu di atas sungai. Padahal jamaah sudah ribuan. Mungkin nggak percaya orang-orang kalau saya nggak punya rumah itu berdiri di atas sungai. Nggak percaya. Karena melihat umumnya guru ngono kuwi klibun apalagi rumahnya Jadi terus di situ banyak pertanyaan loh. Kemana uangnya itu ya tidak? Kan klibun itu kan setiap tahun kan dapat bengkok. Ternyata Allah dawuh, kembalikanlah hasilnya pada wargamu. Jadi saya kembalikan sampai sekarang. Terus kan punya siltap toh gaji dah. Allah dawuh lagi, kasihkan pada yang rondo-rondo tua. Rondo-rondo nomojo. Rondo tua yang memang susah cari makan, anak yatim. Jadi saya seperti tiap hari kerja itu soyo seperti begitu. Tapi itu perintah Allah, nggak bisa saya hindari, nggak bisa. Sungguh sampai detik ini. Lah makanya besok itu ada kandidat 3 toh. Terserah jenengan milih sakarep jenengan iku hak sampean. Cuman kalau kita ikut politik Rasulullah, jangan pernah memilih seseorang yang memang minta dipilih. Loh semuanya minta dipilih ya Gus. Ya wis keputusannya sikapnya terhadap jenengan. Saya tidak murui, tidak mengajari golput loh, ndak loh ya. Ndak. Saya mengacu pada politik Rasulullah. Pilihlah orang yang tidak mau dipilih. Sebab sebetulnya jenengan dikasih uang itu sebetulnya uang sampean. Gak percaya?
Iya. Tingkatan paling rendah kepala desa pada umumnya loh niki. Uang yang dikasihkan jenengan lewat bom lagi itu tuh. Itu sebetulnya uang Anda sendiri. Duh, kok bisa? Gini. Umpama contoh saya ya. Mesti saya punya hitungan. Saya ketika mencalonkan habis berapa? Kalau di tempat saya itu harus siap 1 M. Harus siap 1 M. Katakanlah 1 M. Seret. Mesti saya punya hitungan. Mulai dari makanan yang saya kasihkan jenengan, uang yang saya kasihkan jenengan, belum lagi bom-bomnya, gitu. Nanti ini kembali dari mana? Saya akan mengatur anggaran. Anggaran uang siapa? Rakyat. Jadi jenengan dibujui orang ngerti. Loh, sungguh ini prosesnya. Sebab nggak mungkin kita berdagang mengeluarkan modal 50 itu kita nggak mungkin minta 50, nggak mungkin, pasti minta lebih. Ayo jenengan pulaan besi harga habis 100 juta, nggak mungkin sampai terima 80 juta, mau nggak mau, mesti di atas 100 juta. Makanya ini bukan rahasia, tak buka sekalian. Biar jenengan iku betul-betul mengikuti politiknya kanjeng Nabi. Iku uang sampean bos, uang sampean, cuman sampean boten ngerti. Makanya jangan salahkan pejabat-pejabat kita manakala korupsi, karena memang dia masuk di situ habis uang banyak. Ayo. Makanya pilihlah mereka yang tidak mau dipilih. Kalau umpama saya terjemahkan kalimat ini, pilihlah mereka yang miskin. Jangan kau pilih yang kaya. Udah. Yang tidak pernah memberikan uang kau. Sebab tatkala dia jadi, dia nggak akan mikir mengembalikan uang karena dia tidak punya modal. Jadi kerjanya mulus Pak, amanah. Anggaran nggak pernah mungkin dia itu berani mengungkap untuk mencari kembaliannya. Dia nggak merasa mengeluarkan kok. Nah di sini ini perlu kami sampaikan terhadap masyarakat bahwasanya apa yang kita terima uang itu sebetulnya uang kita sendiri. Mudah Pak, nek masalah ngatur SPJ takoo lurah Muklason, gampang. Uang ada 50 juta, tak bikin tulisan di SPJ 100 juta, bisa saya. Gampang Pak, tanya saja. 2 periode sudah lihe. Iya memang begitu Pak. Ini tidak rahasia umum. Begitulah politik di Indonesia. Makanya mengapa kita masyarakat tidak makmur ya karena itu hutang banyak, begitulah. Padahal mohon maaf, mestinya Indonesia itu orang sekolah sampai perguruan tinggi nggak bayar mampu, sebetulnya mampu Indonesia ini untuk membayar anak didik kita itu terhadap guru-guru. Jadi kita sebagai murid itu nggak bayar mulai ibtidak, SD, TK sampai perguruan tinggi. Nggih. Iku mangkok isok tutuk kuno ya. Pun nggak apa-apa, wayahe. Pun kembali kepada pertanyaan tadi terkait bagaimana kita mensikapi hukum hakikat terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di situ nanti jenengan, di hati jenengan ada perintah Allah untuk mencegah enggak? Kalau ada perintah, mesti jenengan jalankan. Kalau tidak ada perintah, mesti jenengan tidak akan bisa menjalankan. Hanya menunggu kode saja, begitu. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rubai, asli dari Sampang, tapi manggone teng Tambak Asri Tanjung, pas pokok Tambak Asri ngeten Gus.
Subhanallah, Masya Allah. Sebenarnya saya ini adalah jemaah yang tidak diundang orang. Cuma saya tahu ada pengajian tauhid, kok hati saya kok senang. Karena saya pernah mempelajari ilmu tauhid di waktu kelas 3 sanawiyah. Maka tadi yang disampaikan oleh Agus, sangat penting ilmu tauhid. Cuman pesan Agus tadi tidak memaksa hati kita untuk mengikuti apa yang disampaikan. Jadi untuk warga-warga yang hadir pada malam hari ini, untuk ilmu tauhid ini memang harus benar-benar hati yang gimana ya, yang harus nunjol kepada Allah. Karena tadi ada pertanyaan, gimana kalau saya majdub? Ojo sampai majdub nih, sampai majdub sampean bojone kanu sing ngingoni. Masjid itu dari Agus mau tadi harus memang sendiri. Kalau untuk masyarakat yang hadir pada malam hari ini, kalau saya pribadi, karena ini perdana pengajiannya, menurut saya pribadi kalau ada insya Allah saya tetap hadir Gus, karena pengajiannya sangat menyejukkan hati. Karena pernah saya mempelajari dari jam 9 sampai subuh tidak tidur karena mendengarkan pengajian tauhid. Cuma di sini ada pertanyaan Gus. Alhamdulillah untuk Islam, iman, ihsan saya sudah menguasai. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah karena waktu itu belajar ilmu tauhid. Ada pertanyaan, di waktu saya belajar ilmu tauhid di waktu kelas 3, ada sifat yang muhal bagi Allah. Adam, hudus, fana, mumas, ihtiyajud. Di sana ada kata, ada sifat ihtiyajud, muhal, Allah butuh. Ini perinciannya. Tadi sama Agus disinggung masalah ayat, entah surat berapa tadi saya lupa karena saya tadi ada di belakang, cuma menyimak terus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah, di sini kalau andai kata ada hamba Allah, ada makhluk yang tidak menyembah Allah atau yang tidak mengikuti agama Allah, apa ini bisa berhubungan dengan ihtiyajud tadi? Yang pertama. Yang kedua, saya sebagai orang syariat setelah mendengar dari Agus, alhamdulillah sekarang menguasai apa torikot, apa hakikat, apa makrifat. Alhamdulillah pada malam hari ini saya sudah langsung menguasai. Cuma pertanyaan yang kedua, karena kami orang syariat awam, tadi disinggung sholat di depannya ada tulisan kecap bangau. Mesti siapapun, apalagi saya orang awam, namanya yang awam pasti. Lah pertanyaannya, bagaimana cara untuk tidak sampai seperti itu menjaga kerohanian? Ini namanya ilmu rohani. Yang terakhir, ketiga, itu tadi disinggung oleh Agus, masalah syirik. Saya pernah mempelajari syirik itu ada dua, ada syirik khafi, ada syirik dohir. Kalau syirik dohir sudah dijelaskan, menyembah patung, menyembah selain Allah, menyembah segala pokok selain Allah, itu sudah syirik. Cuman di sana ada syirik khafi, tarkul amal, yang saya belajar di, kalau tidak salah, Desuki Gus. Ini kitab Desuki, yang mengajar saya itu waktu itu adalah al ustadz dari Kediri ini, dari Sumber Sari, entah ustadz siapa saya lupa, tugas ke Pondok Injilan, karena saya alumni Injilan Gus. Cuma ilmunya ndak seperti Agus, mungkin jauh, cuma gimana lagi ya, harus bertanya. Nah, tadi tarkul amal li ajlin nas riyaun warriyaun syirkun billah wasyirkun ismun adim. Mungkin ini Agus perlu perlu diluruskan masalah ini, karena di sini orang awam-awam, karena takutnya begini Gus, orang sholat tarkul amal ya jelinas, meninggalkan sesuatu karena manusia. Ini banyak terjadi Gus. Kadang amit onok merotuai sholati sing maca surat Al-Baqarah 3 juz dibaca semua. Itu penjelasan, pengertian dari saya, antara nanti dari Agus bagaimana, pokoknya saya mau mendengarkan. Ketika tidak ada mertua nih, si dimoco qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Mungkin ini yang kami pertanyakan kepada Agus. Matur nuwun kali ilmu ni jenengan. Insyaallah saya pribadi Gus tetap ketika ada pelajaran ilmu tauhid
saya akan mengikuti. Untuk warga-warga nggih monggo nih cocok tumut nih boten cocok bukan apa sih penting boten maitu ojo sampai maitu. Itu pesan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gusti Allah itu gak butuh opo-opo karena Allah, karena butuh iku sifat mokhale Allah. Sifat mokhale Allah berbentuk Allah gak butuh disembah, gak butuh. Tapi mengapa di situ dikatakan Allah illa liya'budun? Itu sebetulnya kembali pada diri kita sendiri. Kita menyembah itu tidak menjadikan tambah api Allah tambah cara pangkat tambah gede, enggak. Kita tidak menyembah pun tidak akan menghilangkan sifat ketuhanannya Allah, enggak. Mohon maaf kita sebagai orang tua nggak ingin balasan anak. Padahal orang tua itu mulai sejak kita sebagai anak kecil diramut, kita jaga, apa kebutuhan kita cukupi lah gitu Pak nggih. Itu bentuk sifat rahmannya Allah terhadap kita. Allah itu kasih napas kita setiap saat dan waktu tanpa ingin dibalas. Berbentuk apapun tidak. Allah kasih kita sifat sama. Ya. Kita mendengarkan sesuatu gratis, Allah kasih itu. Ar-Rahman. Allah kita sifat alim, sifat ilmu. Kita tahu dan lain sebagainya. Allah nggak ingin dibalas. Allah nggak ingin dibalas dengan berbentuk apapun materi. Umpama Gusti Allah minta balesan, misalnya kok iku menjadi sifat wajib Allah, dunia dan seisinya jadi intan milik kita sendiri, nggak cukup. Itu kita rupiahkan dengan harga napas. Gini aja, Allah memberikan napas satu hari satu malam 24 jam. Umpama jenengan tidak dikasih 1 jam diganti 5 juta mau? Gak mau. Berarti apa rahman Allah yang dihadapkan pada kita sebagai hamba gak ada ukurannya, gitu toh. Cuman saja Allah memerintahkan illa liya'budun, berakhlak ilahiyah kita kepada Allah, matur suwun, itu loh. Bentuk matur suwune kita pada Allah adalah berakhlak ilahiyah. Artinya jangan pernah kita mengakui atau merampas sifat wajibnya Allah. Contoh wujud. Wujud sifat wajibnya siapa? Allah, oke. Hayat sifat wajibnya siapa? Allah, oke. Hayat, wujud, lawan katanya sifat itu sifat mokhal, disebut sifat mokhal. Wujud berarti maut, Adam, ya tidak wujud. Hayat berarti maut. Kita itu sering Pak di dalam hati kita merasa kita itu wujud. Dengan dasar karena kita wujudnya diwujudkan yang wujud yaitu Allah. Lah gitu toh? Oke. Kita merasa hidup. Itu sebab kita dihidupkan oleh Sang Yang Maha yaitu Allah. Lah ngoten toh? Itu dasar kita sehingga kita mengakui kalau kita itu wujud, kalau kita hidup. Padahal itu sifat wajibnya Allah. Nah, inilah pentingnya dinu tauhid supaya jenengan ini nanti bisa melepaskan secara rohaniyah kewujudan kita, bisa melepaskan sifat hayat kita. Dengan begitu yang muncul adalah
la maujudan illallah. Yang muncul, yang hidup cuman Allah. Kudrat, iradat, kekuatan, kehendak, itu sifat wajibnya Allah dalam ma'ani. Tapi dalam hati kita punya kehendak, akhirnya kita mengakui itu kehendak kita. Nggih mboten? Lah didatangkan ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid inilah supaya kita melepaskan itu.